Sampai nggak Assalamualaikum dibuka ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya, ketua kelasnya siapa? Silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Bu. Tri, pimpin doa terlebih dahulu, Tri. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kelas hari ini, lebih baik kita siapkan kelas kita dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih, Tri. Selanjutnya, Ibu akan mengambil absen. Apindila hadir. Hadir, Bu. Baik. Tri Oktaviani. Hadir, Bu. Hadir. Nadia Nasri. Oh, Nadia Nasri belum masuk ya? Izin, Bu. Oh, ya izin. Oke, baik. Terima kasih. Izin nggak tadi, Apindila. Bu. Ya, baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, bagaimana menurut saudara setelah merasakan pembelajaran daring selama ini gitu? Apakah ada kendala yang dirasakan? Banyak, Bu. Banyak sekali ya, Pin. Contohnya apa, Pin? Contohnya dalam beli paket, Bu. Kadang duit nggak cukup untuk beli paket, Bu. Ya, tenang aja. Nanti Tri bakalan transfer ya, Tri. Buat beli paketnya Apin. Ya. Paket Kemendikbud Ya, udah Bu, habis, pakai Bu. Ya udah nanti Sudah Ibu chat lagi sekarang, Ibu. Pak Kemendikbudnya ya. Baiklah. Oh, iya, Untuk mantap, Bu. untuk pembelajaran daring ini emang harus kita nikmati saja ya, karena pengaruh dari COVID-19 ini, yang penting kita tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Baik, kita masuk ke materi kita. Sebentar Ibu akan share screen. Apakah share screen Ibu sudah kelihatan? Belum, Kelihatan, Bu. Bu. Masih loading. Sudah, Bu. Baik, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, ini merupakan KD kita hari ini, yaitu mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu mengenai lingkungan hidup. Pada materi ini kita akan membahas pengertian lingkungan hidup, unsur-unsur lingkungan hidup, bentuk kerusakan lingkungan hidup, unsur pelestarian lingkungan hidup, tujuan dan sasaran pembangunan, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, mari kita lihat apa itu pengertian lingkungan hidup. Apindila, bisa tolong bacakan Ibu apa itu pengertian lingkungan hidup? Iya, Bu. Tunggu bentar, Bu. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Ya, terima Dah, kasih Bu. Apindila. Nah, jadi dapat kita lihat pengertian dari lingkungan hidup yaitu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia. Nah, jadi lingkungan hidup itu mencakup semua yang ada di bumi ini gitu ya. Nah, selanjutnya unsur-unsur lingkungan hidup. Tri, ada berapa unsur-unsur lingkungan hidup, Tri? Ada 4, Bu. Ya, benar, ada 4. Apa saja yang 4 itu? Tolong disebutkan. Ada lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, lingkungan sosial. Nah, benar sekali. Jadi unsur-unsur lingkungan hidup itu ada 4, seperti yang telah disebutkan oleh Tri tadi. Nah, dari keempat unsur-unsur lingkungan hidup ini, itu terdapat yang namanya ruang. Nah, ruang ini merupakan suatu ekosistem. Ekosistem yaitu susunan organisme hidup di mana di antara lingkungan abiotik dan organisme tersebut terjalin interaksi yang harmonis dan stabil, saling memberi dan menerima kehidupan. Nah, sebelumnya dari unsur-unsur lingkungan hidup ini, apakah dari Ananda semua ada yang mengetahui pengertian dari lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial? Apakah dari Ananda ada yang mengetahuinya? Salah satu saja ada? Tidak ada? Baiklah. Bu. Ya, Ya, Bu. ya Apin, silahkan Apin. Lingkungan hayati itu tuh seperti hutan ya, Bu? Ekosistem hutan gitu. Ya, benar sekali Apin. Nah, jadi lingkungan alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya alam hayati ini umumnya berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, contohnya yang terdapat pada gambar ini. Apa contohnya, Apin? Yang pada gambar ini, apa contohnya? Mana, Bu? Ini tumbuhan apa? Oh, itu padi, Bu. Yang ini? Lembu, Bu, sapi. Nah, benar. Jadi, lingkungan alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, selanjutnya lingkungan alam non hayati. Siapa yang tahu itu lingkungan alam non hayati? Tri? Lingkungan alam non hayati itu adalah Ya, silakan Apin iya, Bu, lanjutkan. Tri aja, Bu. Ya, boleh, silakan. Sumber daya alam, lanjut ya, Bu. Ya, silakan Tri. Sumber Tri daya aja, Bu. hayati merupakan sumber daya alam yang di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, tetapi tidak hidup, antara lain tanah, udara, dan air. Nah, Udah, Bu. benar. Lalu ini merupakan contoh dari alam non hayati. Apa ini, Tri? Itu tambang, Bu. Ya, benar. Jadi, salah satu contoh dari lingkungan alam non hayati yaitu merupakan seperti yang terdapat pada gambar ini, yaitu adalah tambang. Selanjutnya, lingkungan buatan. Nadia Nasri, bisakah membantu Ibu untuk membacakan apa itu lingkungan buatan? Bisa, Bu. Lanjut ya, Bu. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia, sehingga tanpa adanya tindakan dari manusia, maka lingkungan buatan tidak akan ada untuk digunakan manusia atau masyarakat banyak. Ya, benar. Nah, ini merupakan contoh dari lingkungan buatan. Siapa yang tahu ini gambar apa?
Ada yang tahu ini gambar apa? Apa tuh pabrik, Bu? Iya, benar sekali. Nah, ini merupakan salah satu contoh buatan manusia, yaitu termasuk dalam lingkungan buatan. Nah, selanjutnya merupakan lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Ini merupakan contoh dari lingkungan sosial. Siapa yang tahu ini dari gambar ini? Siapa yang tahu? Yang bisa menjelaskan? Sebuah interaksi, Bu. Interaksi antara seorang guru dan beberapa muridnya. Iya, benar sekali, Tri. Jadi ini merupakan contoh dari lingkungan sosial di mana seorang guru melakukan sebuah interaksi dengan muridnya dalam suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerusakan alam. Kerusakan lingkungan hidup ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam itu seperti apa? Yaitu gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, banjir, dan tanah longsor. Nah, mari kita lihat bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam ini. Nah, apakah semuanya dapat melihat bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam tersebut? Ini merupakan akibat dari apa nih? Gempa bumi, Bu. Ya, benar sekali. Ini merupakan akibat dari gempa bumi yang disebabkan oleh faktor alam tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia, di mana terjadinya lahan kritis, banjir, pencemaran, abrasi pantai, banjir, tanah longsor, global warming, dan penebangan liar. Nah, selanjutnya, bagaimana pelestarian lingkungan hidup? Yang pertama ada beberapa prinsip, yaitu reduce, di mana reduce ini mengurangi eksploitasi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, memulihkan kembali, dan memperbaiki kembali. Kemudian ada usaha pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama ada reboisasi, Sengkedam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Undang-Undang, Prokasi, Program Kali Bersih, Jalur Hijau, dan Pemupukan. Nah, ini merupakan contoh dari usaha pelestarian lingkungan hidup tersebut. Mungkin itu materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Dari ketiga pertanyaan ini, apakah dari Ananda semua ada yang bisa menjawabnya? Untuk pertanyaan 1, siapa yang bisa menjawabnya? Mengapa di kota Jakarta sering menjadi langganan banjir? Ada yang bisa menjawabnya? Apakah suara Ibu kedengaran? Suaranya kurang jelas, Bu. Apakah suara Ibu sudah jelas, Tri? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Pada beberapa pertanyaan ini, apakah ada yang bisa menjawab dari ketiga pertanyaan ini? Ya, izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Tri. Mau menjawab nomor berapa? Mencoba untuk menjawab nomor 1, Bu. Ya, silakan, Tri. Mengapa di kota Jakarta sering menjadi langganan banjir? Nah, menurut saya kenapa di kota Jakarta sering menjadi langganan banjir itu karena di daerah Jakarta itu kurang resapan airnya, karena telah banyak dibangun bangunan-bangunan serta tidak adanya ruang atau tempat untuk tumbuh-tumbuhan, sehingga air hujan yang turun ke bumi itu tidak diserap baik oleh tumbuhan, dan
tanah atau lahan di sana itu sudah banyak di paving block sehingga air yang turun ke bumi itu lambat diserap ke dalam tanah. Itu, Ya, Bu. benar sekali. Terima kasih jawabannya, Tri. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita sebagai manusia menjaga lingkungan hidup. Nah, jadi sebagai masyarakat, kita harus menjaga setidaknya seminimal mungkin deh, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, baik itu dari sampah, pohon-pohon gitu ya. Kita juga harus melakukan yang namanya reboisasi agar tidak agar mencegah terjadinya banjir gitu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Dia aja, Bu. Oke, Apin aja, Bu. Ya udah, oke Apin. Silahkan, Pin. Usaha untuk mengurangi tingkat polusi udara itu yang pertama, kita harus menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan transportasi pribadi gitu, Bu, supaya tidak menimbulkan pencemaran udara. Nah, Yang kedua itu kita harus menanam pohon anti polutan. Terus kita harus menghindari bakar sampah sembarangan, seperti kita harus memilih sampah yang organik dan sampah yang anorganik, Bu. ya, Terus kita harus, iya, Bu. Ya, itu aja sih, Bu. Dikembalikan. Ya, terima kasih Apin jawabannya. Itu benar sekali yang sudah disebutkan oleh Apin tadi bahwa salah satu usaha untuk mengurangi tingkat polusi udara yaitu dengan mengurangi pemakaian transportasi. Karena pada saat sekarang ini banyak orang yang mau bepergian dekat saja itu menggunakan transportasi, padahal itu sama sekali tidak diperlukan gitu. Nah, jadi itu merupakan salah satu cara kita untuk mengurangi polusi udara. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, Nadia Nasri bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Ya, silakan Nadia. Pencemaran tuh pertama ada pencemaran udara. Contohnya kendaraan, asap pabrik. Terus pencemaran air, itu ada limbah pabrik. Ada pencemaran suara. Dan pencemaran tanah, Bu. Contohnya tumpahan minyak ke tanah, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Nadia. Nah, jadi itulah macam-macam dari jenis pencemaran yang beserta contohnya yang telah disebutkan oleh Nadia. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada dari Ananda yang tidak memahami materi tersebut atau ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Jadi Pas, Bu. Pas. Berarti semuanya sudah mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan dan juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, berarti Ibu rasa Ananda semua sudah siap untuk menghadapi ujian yang akan kita laksanakan minggu depan. Baik, karena minggu depan kita ujian, maka Ibu tidak akan memberikan tugas. Silakan Ananda persiapkan diri untuk menghadapi ujian minggu depan. Tingkatkan belajarnya. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum ujian nanti ya, karena minggu depan berkemungkinan Ananda tidak akan bertemu Ibu karena akan bertemu dengan pengawas yang lain. Nah, satu pesan Ibu mengenai materi kita pada hari ini,
di mana suatu bangsa yang menghancurkan tanahnya sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Hutan adalah paru-paru dari tanah kita, memurnikan udara dan memberi kekuatan baru kepada orang-orang kita. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.